Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini ada satu manfaat yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik, dari yang belum konsisten profitnya bisa menjadi lebih baik. Malam hari ini materinya masih berkaitan dengan manajemen resiko. Hari ini, malam ini kita akan banyak mengupas nanti di manajemen risiko, kemudian penerapannya seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan mereview di jam-jam rilis berita. Nanti kita coba untuk membaca pergerakan di jelang news berita dirilis jam 20.30. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita ambil dari berita yang ada untuk nanti kita ambil entry pointnya. Baik, saya awali dari materi yang kedua. Kalau materi yang kemarin pertama terkait dengan manajemen psikologi, terkait dengan manajemen emosi, maka yang kedua saya berikan materi berkaitan dengan money management dan risk management. Sekaligus mengingatkan bagi teman-teman yang masih belum memahami manajemen risiko, karena saya ingat banyak chat yang disampaikan ke kita terkait dengan floating yang dialami berkaitan dengan masalah manajemen risiko dan pengaturan risiko yang sangat amburadul dan membuat tradingnya menjadi kacau. Manajemen risiko saya tempatkan pada posisi yang kedua setelah psikologi trading atau manajemen psikologi, setelah manajemen emosi, karena ini betul-betul berkaitan dengan keuangan, pengaturan finansial kita. Yang pertama kita mulai dari modal, kemudian nanti kita lanjutkan dengan ketahanan. Berikutnya nanti kita mengetahui bagaimana lotnya, kemudian nanti kita cari bagaimana sehari seharusnya kita trading, atau bahkan berapa lama kita harus mengamati pergerakan yang ada untuk mencapai target kita. Money management berkaitan dengan modal, berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan manajemen risiko, berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan lot. Ya, kalau kita melihat di pertandingan sepak bola, kita analogikan di sana, di dalam tim kesebelasan yang ada, ketika semua menyerang, ketika pertahanan tidak diprioritaskan, semuanya strike, menyerang terus, artinya di trading adalah entry, penyerangan itu adalah entry terus tanpa memperhatikan ketahanan modal, sehingga begitu ada serangan balik di dalam satu permainan bola, ketika ada serangan balik, yang terjadi akan sangat mudah dibobol oleh musuh, akan sangat mudah kita diserang kembali ketika semua menyerang. Bahkan kipernya juga menyerang, semua menyerang, full margin kita maksimalkan, sehingga begitu market berbalik sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka penting nanti mempertahankan kondisi ekonomi, kondisi kemampuan modal kita menjadi yang lebih sehat, menjadi aman di dalam terus menerus kita melakukan entry dan melakukan transaksi di kondisi market yang bagaimanapun. Karena kalau sudah semuanya menyerang, sudah entry, begitu marketnya sudah titik jenuh, kita tidak bisa berbuat apa. Begitu marketnya mau berbalik, kita mau entry, sudah tidak punya kekuatan, maka perlu ketahanan di sana. Yang pertama berkaitan dengan modal, kemarin sudah kita singgung sebentar berkaitan dengan modal ini, kira-kira realistisnya berapa ya. Modal realistis itu tentu sesuai dengan kemampuan kita, itu realistis.
Kalau memaksa dengan modal yang lebih sementara kita tidak mampu, maka itu tidak realistis. Tetapi kembali kepada target yang ingin kita capai, saya mau trading ini hanya sebagai tambahan. Oh, berarti beda. Kita mau berapapun boleh. Saya ingin trading ini menjadi satu penghasilan tambahan yang bisa membantu ekonomi saya misalnya. Ya tentu nanti modalnya beda. Ada bahkan yang menganggap trading ini sebagai eh, penyokong ekonominya atau trading for living. Maka tentu modalnya juga beda. Sehingga kalau saya menyebut angkanya tentu nanti relatif sekali ya. Yang jelas semakin kecil potensi keuntungan juga semakin kecil, modal semakin besar, potensi keuntungan juga semakin besar. Sama halnya dengan bisnis, sama halnya dengan dagang yang konvensional. Kalau kita modalnya kecil ya kita jualannya dengan yang kecil. Otomatis kalau modal yang dipakai kecil, belanjanya kecil, keuntungan juga kecil. Apakah Anda bisa pakai yang terlalu kecil 100, 200, 300? Ya boleh-boleh saja. Hanya saja tentu keuntungan juga kecil sekali. Trading ini risiko tinggi. Kalau kita hanya bermain-main, kalau hanya menggunakan modal-modal yang dalam tanda kutip receh begitu ya, tentu nanti yang kita dapatkan juga terlalu kecil. Sementara resikonya besar. Kita harus total perhatian di sana, fokus di sana, bahkan bisa meninggalkan kerjaan yang lain. Kalau hanya penghasilannya kecil, ya buat apa kita trading, mendingan lebih baik cari yang lain. Sudah bukan menjadi rahasia umum, trading itu investasi yang betul-betul membutuhkan modal yang lebih ya, termasuk resiko yang lebih. Sehingga harus betul-betul disiapkan di awal. Saya berikan contoh modalnya 2000 saja dulu ya. Misalkan saya tidak punya uang 2000, seperti apa yang harus kita lakukan? Ya dikumpulkan dulu, bersabar. Sambil kita mengumpulkan modal, sambil kita bekerja, sambil kita melakukan aktivitas biasa. Karena kalau terlalu kecil, nanti akan hangus di tengah jalan, ketahanan kecil, kemudian target yang dicapai juga kecil, membuat kita nanti akan semakin tertekan di sana. Ya, bahkan tidak jarang teman-teman yang pemula modalnya kecil-kecil 100, 200 dikumpulkan, lama-lama habis. Kalau kita kumpulkan bahkan bisa mencapai angka yang besar gitu ya. Angka yang dikumpulkan bisa menjadi besar ya. Kalau awalnya kita menekat dengan modal-modal kecil ya. Kalau belajar sekaligus menggunakan real account, tentu nanti yang kita explore, yang kita gali, potensi kita akan sangat berhati-hati, sehingga kurang kita nanti mencoba untuk mengasah keahlian kita menerapkan teknik yang pernah kita sampaikan. Saya berikan contoh modalnya 2000 dolar ya. Kemudian bagaimana cara memanage ketahanannya ya, supaya 2000 ini satu tidak MC, yang kedua bisa dimaksimalkan. Jangan dilihat dari angkanya, hanya 2000 kecil sekali ya. Tapi kalau kita bisa memaksimalkan 2000 ini, kita bisa dapatkan yang jauh lebih baik daripada kita bisnis yang konvensional ya. Bisnis konvensional ya tentu membutuhkan banyak hal, modal yang lebih besar lagi untuk kita membuka usaha. Sementara trading yang kita butuhkan hanya alat untuk tradingnya, kemudian akses internetnya. Investasi yang paling mahal adalah ilmunya. Kemudian ketahanan. Ya, berapa ketahanan yang normal, ketahanan yang wajar di dalam kita mengambil satu transaksi ya. Satu transaksi di dalam satu aset ya, misalkan di emas. Ya, saya nanti tidak hanya fokus di emas, kita bisa terapkan di semua aset, baik itu kripto, baik itu mata uang, saham dan sebagainya. Yang terpenting tahu konsepnya.
Yang harus kita perhatikan adalah ketahanan ya. Berapa ketahanan yang aman ya? Ketahanan yang aman itu kita bisa gunakan resiko yang tidak terlalu besar ya. Ambil risiko 2 hingga 5% dari modal. Ini adalah resiko ya. Resiko yang kita ambil. Sementara ketahanan yang ada di sana ya kita tinggal kalikan. Kalau misalkan 2%, ya 2% dari 2000 ya, 2% dari 2000 artinya kita ketemu nanti di sini lotnya, bagaimana menentukan lotnya ya. Dari modal 2000 misalkan saya menggunakan resiko 2%. Maka 2% dikali 2000 akan ketemu $40 ya. Saya coba untuk hitung dulu. 2 kali 2000 ya dibagi 100 ya, $40. Resiko yang kita ambil adalah $40. Ini memanfaatkan resiko 2%. Yang sementara yang 5% kita kalikan dengan 2000, maka ini $100. Sehingga kalau kita menghitung lotnya atau kita bisa menghitung lot di sana dengan resiko 2%, kita bisa tentukan 40 kita bagi dengan 2000, nanti akan ketemu lotnya di sana. 40 kita bagi dengan 2000 ya, lot yang kita gunakan adalah 0,02. Sementara kalau menggunakan resiko 5% yakni 100, maka lot yang kita gunakan adalah 100 kita bagi dengan 2000 ya, sehingga lotnya 0,05. Kemudian ketahanannya seperti apa? Ketahanan yang kita punyai dengan dua alternatif yang kita berikan. Yang pertama yang menggunakan 2%, maka ketahanan yang ada adalah modal kita bagi dengan lotnya, maka ketahanan adalah 100.000. Sehingga kalau kita menggunakan 2% dari modal, ini sangat kuat sekali di dalam ketahanan kita, kuat sekali dalam ketahanan kita. Kemudian kalau kita menggunakan resiko 5%, ya 5% modal kita 2000, kita bagi dengan lotnya 0,05, maka ketahanan kita adalah 40.000 ya. Ini ketahanan-ketahanan yang sangat aman di dalam kita menjalankan trading hari-hari kita ya. Kita hanya menggunakan 2 hingga 5% dari modal untuk resikonya, sehingga lotnya yang kita gunakan cukup lot yang kecil ya, 0,02 atau 0,05. Ini kalau kita bermain aman, sehingga harus difahami, harus disadari, ketika kita menggunakan ketahanan yang aman, maka tentu profit yang kita dapatkan ya, peluangnya tentu juga tidak bisa terlalu besar.